Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada tentang komputer. Saya Ahmad Mustafa Akbar, NIM 200512041077, dosen pengampu Agus Prianto STMkom, mata kuliah jaringan komputer kelas teknik informatika A. Ini saya mau menjelaskan tentang komponen jaringan komputer. Komponen jaringan komputer, bagian utama yang diperlukan untuk menginstal software untuk membantu dalam membangun jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan penting yang harus ada dalam jaringan komputer, yaitu NIC, switch, kabel, router, modem, dan dan jika penggunaan kabel, jika jaringan tersebut menggunakan wired network, apabila jaringan yang akan dibuat menggunakan wireless network, maka kabel tidak dibutuhkan untuk jaringan ini jika masing-masing komponen. Yang pertama pada jaringan komputer yaitu PC atau disebut juga personal komputer. PC adalah seperangkat peralatan komputer yang digunakan oleh satu orang atau pribadi, baik di lingkungan kantor, toko, rumah maupun lainnya. Komputer jenis PC ini berfungsi mengolah data input dan menghasilkan output data informasi sesuai dengan keinginan pengguna atau sering disebut sebagai user. Dan yang kedua, hardware atau disebut juga perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah sekumpulan komponen perangkat keras di dalam komponen secara fisik dapat terlihat, dirapat, dan dirasakan. Hardware dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama device input atau peralatan input atau bukan. Yang kedua device proses atau peralatan proses dari data input atau proses support, memori. Yang ketiga device output atau peralatan output atau monitor, printer, speaker, dan ada satu lagi ternyata yang ketiga software atau disebut juga perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi atau perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware dan firmware sehingga menghasilkan informasi sesuai keinginan hardware. Software dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama software operation system atau disebut juga OS, DOS, Windows, Linux, dan yang kedua software application, program aplikasi seperti Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan lain-lain. Yang keempat yaitu brainware. Brainware itu adalah pengguna. Brainware adalah perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan software yang ada dalam komputer. Contohnya mengetik surat dengan menggunakan Microsoft Word, membuat program aplikasi perusahaan, memperbaiki komputer, dan lain-lain. Ini 5 NIC atau Network Interface Card. Kartu Network Interface salah satu komponen jaringan komputer utama, hadir dengan kecepatan berbeda 10 Mbps, 100 Mbps, dan 1000 Mbps, begitu seterusnya. Kalau jaringan standar terbaru dibangun dengan kecepatan koneksi gigabit atau 1000 Mbps. Wireless NIC kabel berisi antena untuk mendapatkan koneksi melalui kabelnya. Teks sebuah singkatan dari network. NIC adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain ke jaringan. Wired. Apa itu wired? Wired adalah tipe dari NIC. Tipe dari NIC itu ada dua, yaitu wired dan wireless. Yang wired yaitu NIC berkabel hadir di dalam motherboard. Kabel dan konektor digunakan dengan NIC kabel untuk mentransfer data. Sekarang yang wireless nirkabel berisi antena untuk mendapatkan koneksi melalui jaringan nirkabel, misalnya komputer, laptop. Yaitu hub seperti
melalui kabel akan menyiarkan permintaan ini ke seluruh jaringan. Semua perangkat akan memeriksa apakah permintaan itu milik mereka atau tidak. Jika tidak, permintaan akan dibatalkan. Proses yang digunakan oleh konsumsi lebih banyak dan membatasi jumlah komunikasi. Yang ketujuh yaitu switch. Switch adalah perangkat telekomunikasi yang dikelompokkan sebagai salah satu komponen jaringan komputer. Komputer ini seperti hub tetapi dibangun dengan fitur-fitur canggih. Ia menggunakan alamat perangkat fisik yang bisa masuk sehingga mengirimkan pesan ke tujuan atau port dan yang ke-8 yaitu router. Ketika kita bicara tentang komponen jaringan komputer, perangkat lain yang digunakan untuk menghubungkan LAN dengan koneksi internet disebut router. Saat Anda memiliki dua jaringan berbeda LAN atau ingin dibagi satu koneksi internet ke beberapa komputer, kami menggunakan router. Router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan LAN dengan koneksi internet. Ini digunakan untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket yang masuk ke jaringan lain. Router bekerja di layer 3 atau network layer dari modul referensi OSI. Router meneruskan paket berdasarkan informasi yang tersedia di tabel router. Keuntungan router ada 3. Yang pertama, keamanan. Informasi yang dikirim ke jaringan akan melintasi seluruh kabel dan bisa yang telah ditangani tanpa sengaja data. Keandalan. Jika server telah berhenti berfungsi, jaringan mati, tetapi tidak ada salinan yang mempengaruhi router. Kinerjanya router meningkatkan kinerja keseluruhan jaringan. Misalkan ada 21 workstation dalam suatu jaringan menghasilkan jumlah lalu lintas yang sama, ini meningkatkan beban lalu lintas di jaringan. Router membagi jaringan tunggal menjadi 2 jaringan masing-masing dari 12 stasiun kerja, mengurangi beban lalu lintas hingga setengahnya. Yang ke-9 yaitu modem. Modem memungkinkan Anda untuk menghubungkan komputer Anda ke koneksi internet yang tersedia melalui saluran telepon yang ada. Seperti NIC, modem tidak terintegrasi dengan motherboard komputer. Itu data sebagai bagian terpisah. Tidak diperlukan untuk LAN, tetapi diperlukan yang ke-10 yaitu kabel konek. Kabel adalah salah satu cara media transmisi yang dapat mengirimkan sinyal komunikasi. Tipologi jaringan kabel menggunakan jenis kabel khusus untuk menghubungkan komputer di jaringan. Ada 2 jenis kabel yang umum dalam komponen jaringan. Yang pertama yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial lebih menyerupai kabel instalasi TV. Ini lebih mahal daripada kabel twisted pair, tetapi memberikan kekuatan dan fungsi data yang tinggi. Dan yang kedua, kabel serat optik. Ini adalah kabel berkecepatan tinggi yang mentransmisikan data menggunakan sinar cahaya melalui serat terikat kaca. Kabel serat optik adalah kabel transmisi data yang tinggi dibandingkan dengan jenis kabel lainnya. Jenis-jenis kabel yang dipakai sebagai transmisi data pada jaringan. Kabel koaksial. Kabel ini sering digunakan sebagai kabel analisis dan koaksial. Keuntungannya yaitu menggunakan kabel koaksial adalah murah dan jarak jangkauannya cukup jauh. Dan kekurangannya dari kabel koaksial yaitu suatu pada saat instalasi. Untuk saat ini kabel koaksial sudah tidak direkomendasikan lagi untuk instalasi jaringan. Yang dari jenis-jenis kabel ini nomor 2, twisted pair. Twisted pair terdiri dari 2 jenis, shielded twisted pair atau bisa disebut juga STP. Kabel STP memiliki kabel pelindung untuk menghindari draw dan perlindungan terhadap cuaca udara di luar gedung. Keuntungan menggunakan kabel STP adalah kita dapat intervensi baik dari
masalah maupun dari luar. Kekurangannya adalah mahal, susah pada saat instalasi, terutama masalah routing jangkauannya. Twisted pair atau juga dengan UTP. Kabel UTP atau unshielded twisted pair adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kawat tak terbungkus yang berpilin. Keuntungan menggunakan UTP, kabel UTP, yaitu murah dan mudah diinstalasi. Kekurangannya rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Di sini ada yang ke-11, optical media. Bagian inti atau core merupakan bagian lintasan yang dilewati cahaya. Yang kedua, bagian selongsong keleti fungsi untuk merefleksikan cahaya yang akan memantul keluar dari dalam bagian inti. Yang ketiga, bagian buffer atau coating merupakan pelindung plastik bahan dasar dari optical media adalah kaca dengan ukuran yang sangat kecil atau skala mikron. Biasanya dikenal dengan nama fiber optik atau serat optik. Data yang dilewatkan pada media ini tidak bentuk cahaya. Fiber optik disusun menjadi 3 bagian. Tadi itu saya jelaskan. Sekarang keuntungan dan kekurangannya fiber optik. Keuntungannya, kemampuan yang baik dalam mengantarkan data dengan kapasitas yang besar dalam transmisi yang cukup jauh, kecepatan transmisi yang tinggi hingga mencapai ukuran gigabit, serta tingkat kemungkinan hilangnya data yang sangat rendah. Kekurangan dari fiber optik, harganya yang cukup mahal jika dibandingkan dengan teknologi kabel bermata. Yang ke-12, multimode dan single mode. Multimode yaitu pada intinya suatu informasi atau data dibawa melalui beberapa lintasan cahaya yang dijalankan melalui serat dan bisa diuji keduanya. Kalau single mode, transmisi data melalui single mode hanya melalui serat. Metode semacam ini dapat menghindarkan ketidakaturan yang dapat terjadi dalam penyaluran data. Yang ke-13 yaitu wireless media. Saat ini sudah banyak digunakan jaringan tanpa kabel atau wireless network. Transmisi data menggunakan sinar inframerah atau gelombang mikro untuk mengajukan data. Walaupun kedengaran praktis, namun kendala yang dihadapi di sini adalah masalah jarak, bandwidth, dan mahalnya biaya. Keuntungannya dari wireless media dapat digunakan untuk komunikasi data dengan jarak yang jauh sekali, tergantung loss atau line option. Kemudiannya sulit diperoleh karena sudah banyak data sebagai intinya keamanan data kurang Thank you for attention. Mohon maaf ada yang salah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.